sabar, semua itu takdir. Kita itu berharap kalau mama itu bisa sembuh lagi. Kita hanya berusaha, Allah yang menentukan. Jadi video itu pas waktu saya ke rumah mertua adalah video pertama dan terakhir. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya. Kegiatan hari ini ya, makanin si kliwon. Tuh kliwon. Tapi kalau pagi tuh makannya susah. Kadang sampai siang belum dimakan-makan. Karena aku sendiri punya jadwal makanin ayam itu kalau sore jam 5. Dan yang paling aku khawatirkan ini mah, ada sini mah, sini ini. Tapi susah mah. Apa itu? Ini telur ayam Bangkok ya, maksudnya khusus Bangkok. Tapi kayaknya ini curiga sih mah, jadi banyak. Padahal itu pas waktu angrem itu kalau nggak salah 10. Ini kayaknya lebih loh. Oh, nggak kelihatan teman-teman, Ya, telurnya kelihatan ada di sini. dalam. Ya. Tuh. Kayaknya lebih dari 10. Itu telurnya. Tuh. Berarti ada ayam Jawa ini yang bertelur di sono. Nah sekarang udah tak bikinin. Tuh malah kayak angrem apa ya mak? Petarangan? Iya mesti kayak angrem apa keprima sendok sisi angrem. Curiga. Tuh. Oh, Baru telur satu di situ masa angrem. kayaknya bercampur Iya. telurnya. Tapi ya apa ya mak? Masih keturunan satu ayam jago Bangkok mak. Kliwon. Ini ya, kliwon ya. Ya tinggal dulu lah mah. Tak bawa pulang ntar ketinggalan. Kameramen. Ya, saya adalah kameramen suami saya. Terkadang suami saya jadi kameramen saya, terkadang anak saya juga. Ya, saling bantu-membantu lah ya teman-teman. Oke, sekarang ada sedikit klarifikasi dari suami saya karena beberapa waktu yang lalu itu jarang banget upload video karena ada sesuatu yang bagi kita itu privasi ya teman-teman, belum bisa dikasih tahu ke kalian semuanya. Nah, untuk saat ini kita, suami saya dan saya mau memberitahu sedikit supaya kalian itu tahu. Ya. Mungkin dalam beberapa hari, mungkin berminggu-minggu malah ya mah. Iya. Nggak bikin video. Dikarenakan dulu kan waktu saya di Taiwan itu mama sakit-sakitan terus. Iya. Terus saya nanya, apa sih mah yang dipikirkan kok sakit-sakitan terus kayak gitu ya mah. Tapi belum, waktu itu aku belum ngomong sama istriku lah. Intinya aku pribadi menanyakan pada mamaku sendiri. Jawabnya mama pingin bikinin kijing atau rumah untuk kedua orang tuanya yang sudah almarhum. Iya. Dan pribadi saya waktu itu cuman menjawab, ya insya Allah mak, dongakna baik, aku karo memakai radit balik waras selamat, insya Allah tegawek mak. Ya dalam perjalanan ya alhamdulillah ya sudah terlaksana. Kita ada rezeki. Ya. Alhamdulillah banget teman-teman. Kita pulang punya rezeki, terus Emang udah niat yang pastinya udah Iya. niat. Kita berdua itu udah niat. Dalam arti aku cerita sama istri dan alhamdulillah kayak istri mendukung cara jawabannya ya. Yang ben dewek baik. Jawaban yang kayaknya masih terngiang di telinga saya. saya itu selalu mendukung hal positif untuk kepentingan keluarga kita masing-masing, karena keluarga suami adalah keluarga saya juga keluarga suami. Kita sama-sama lah teman-teman, misalnya ada kekurangan kita saling melengkapi, Insya Allah, insya Allah. saling membantu gitu teman-teman. Yang penting itu adalah hal baik, hal positif, insya Allah saya dukung. Iya. Dan singkat cerita ya, kemarin pada tanggal 17 Agustus ibaratnya keinginan mama
ibaratnya mau minta dibikinin apa namanya, Kijing. Waktu itu sih mama cuman bilang intinya kalau enggak Mbah Putri dulu ya Mbah Kakung. Ya. Aku masih inget jelas. Tapi alhamdulillah kayak kita udah punya rezeki, ada lah ya, ada rezeki. Dan emang kita niat acara berjalan dengan lancar. Di hari hanya itu hari Selasa 17-an, 17 hari Selasa 17 Agustus kita bikin keduanya Iya, untuk selamatan. kakek neneknya. Iya. Tapi ya bikin dua. apa ya mah, dalam perjalanan itu hari Senin sebelum acara ibaratnya ada tanggal 17-nya itu mama saya sakit, nggak mau makan, tidur terus, merem terus. Hari hanya itu 17 semakin parah. Intinya saya pribadi waktu bikin acara itu nggak konsentrasi ke arah yang bikin kijing, jujur. Malah saya konsentrasinya ke mama, kok malah sakit gitu kan. Padahal kita kan sedang mewujudkan keinginan mama, Iya. gitu. Seharusnya kan bahagia, gitu teman-teman. Pastinya. Terus pas hari Rabu sore ya, aku sama adikku pergi ke dokter sama mama. Periksain mama. Sabar. Pas hari apa ya, sorenya kita perisain sama adikku yang nomor berapa ya mak? 3. Nomor 3 naik motor boncengan bertiga. Paginya itu sekitar 4:30. Ternyata Mama meninggalkan saya dan keluarga untuk selama-lamanya. iya. Sabar. Semua itu takdir. Kita itu berharap kalau mama itu bisa sembuh lagi. Tapi kan apa ya? Kita hanya berusaha. Allah yang menentukan, ya kan? Iya. Allah lebih sayang sama mama supaya nggak sakit-sakitan lagi. Si Kiwis tenang. Insya Allah. Amin. Mudah-mudahan ibu mertua saya mendapatkan tempat yang baik di sana. Amal ibadahnya diterima di sisinya. Diampuni segala dosa-dosanya. Saya juga minta maaf kalau misalnya ada salah satu konten kita yang mungkin ada kata-kata yang salah atau mungkin perilaku yang kurang baik. Saya mohon maaf ya teman-teman. Kayak kita belum apa ya namanya, genap 3 bulan kayaknya kalau di rumah. Iya. Terus keinginan mama terutama satu, kadang kalau nelpon itu mau belikan emas apa buat mama, masih teringat jelas. Dan alhamdulillah ibaratnya saya dan istri saya bisa membelikan kalung yang dia minta. Dan Sesuai yang kedua, janji. iya ya, sesuai janji. Terus apa ya, yang kedua itu keinginan bikin kijing. Tapi kalau setelah itu terus mama pergi, kadang saya merasa sendiri
nggak terima ya, maksudnya apa ya namanya, bukannya nggak terima tapi merasa bersalah. Apa karena hanya menunggu setelah keinginannya satu dibelikan kalung, terus yang kedua dibikinin kijing untuk kedua orang tuanya, tapi setelah itu saya ikut. Kalau udah dibikinin kijing mungkin saya nggak apa ya namanya, nggak mau bikin, malah nggak mau bikin. tapi mama itu nggak pernah ngomong apa-apa, cuman intinya punya keinginan bikin kijing, cuman uangnya belum ada terus, ya intinya nggak bisa lah, Belum nyampe. Kemudian alhamdulillah kita ada rezeki untuk mewujudkan impian mama. ya impian beliau sekarang yang sudah almarhum mama saya. Iya. Jadi ya maaf ya, dalam mungkin udah berminggu-minggu bikin konten, dalam arti ya emang posisi saya masih dalam keadaan berkabung. Iya teman-teman. Ya kayak gitu, ibaratnya masih terngiang-ngiang jelas lah, apalagi kalau malam. Pas 7 harinya itu malamnya pulang dari Yasin di tempat mama almarhum, tempat bapak lah ya sekarang, mungkin sampai pagi ya, sampai jam 2 dini hari aku nangis nggak tidur Mas. Iya. Karena banyak apa ya, banyak keinginanku yang belum terwujud, dalam arti ya sing sehat ya Ma, oh nek kubu Geradit tapi mama tuh karena Iya. dan sampai detik ini, sampai sekarang intinya udah nggak bisa selama-lamanya, tapi aku sih yakin walaupun mama udah nggak ada, kayak mama selalu ada di sisi kita, Insya Allah. di Iya sisi teman-teman. intinya berada di antara adik-adikku, keluargaku, kayak gitu. Jadi pas waktu kemarin kita bikin video pas pasang kijing keinginan mama, saya itu nggak ada sama sekali keinginan untuk ngesut ibu mertua saya atau mamahnya suami saya, karena kan memang lagi sakit. Di video itu nggak ada sama sekali, nggak ada, karena suasananya itu sangat bertentangan teman-teman. Saya itu nggak mau shoot. Terus setelah acaranya itu selesai, selang 2 hari mama ikut pergi, tapi kita itu juga tidak membuat video karena itu adalah privasi. Yang pastinya kalau hal-hal yang intinya berhubung dengan orang tua atau apa, apalagi kalau pas lagi sakit itu nggak bikin apa namanya konten. Cukup kita yang tahu saja, tidak harus semuanya itu dipublikasikan teman-teman. Jadi biarkanlah kalian tahu tentang keseharian kita, kebahagiaan kita, iya, keceriaan seperti kita ini saja gitu. Tapi ada bagiannya masing-masing, ada porsinya tersendiri ya. Ada yang untuk dipublikasikan, ada juga yang untuk privasi gitu teman-teman. Jadi sekali lagi kita mohon maaf ya, karena memang suasananya itu masih berkabung. Kalian taunya kita itu happy di depan kamera, tapi kalian itu nggak tahu sesungguhnya yang ada di balik layar teman-teman. Kita itu sangat sibuk sekali, mondar-mandir ke sana kemari, sedangkan tempat tinggal kita itu belum selesai, ada orang kerja, kita ada acara seperti itu di rumah mertua, suami saya juga mondar-mandir ke sana kemari mencari kambing, terus ngurusin belanjaan. Setiap pagi suami saya itu ke rumah mamahnya, jenguk mamahnya, soalnya kan mama lagi sakit. Nggak taunya sekarang Allah berkehendak lain. Ya, mungkin lebih sayang sama mama saya ya. Tapi insya Allah lah ya, ayah kami, ibaratnya adik-adikku lah ya, keluarga yang ditinggal, insya Allah ikhlas lah. Iya, kita itu harus bisa membagi waktu, harus benar-benar bisa antara kepentingan suami saya, kesibukannya, sama bikin konten teman-teman. Mungkin nanti kedepannya kalau misalnya sudah bisa membagi waktu, mungkin ya
acara bikin kontennya lancar insya Allah. Tapi untuk saat ini belum, soalnya masih berantakan sekali. Ya intinya ya, di dalam video ini saya pribadi atas namakan keluarga besar bapakku memohon doa yang terbaik tentunya buat almarhum mama. Mudah-mudahan kayak mama tenang di sana dan ditempatkan di tempat yang baik dan indah lah. Insya Allah saya pribadi ikhlas mah. Ya, harusnya ikhlas. Maaf lahir batinnya teman-teman, walaupun sebetulnya kalian itu tidak tahu apa-apa, tapi setidaknya kita itu harus memberitahu, karena mama itu sudah pernah masuk ke video kita. Kalau setelah itu kita tidak memberitahu, mungkin suatu saat ada salah satu di antara kalian pasti akan tanya, mama mertua Mbak Isa kemana, kok nggak kelihatan. Jadi karena dari itu kita memberitahu kalian terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi video itu pas waktu saya ke rumah mertua adalah video pertama dan terakhir kita. Itu adalah satu-satunya video pertama kita sama mama mertua atau keluarga saya ya. Ibaratnya kayak Mama Radit bikin video pertama kalinya yaitu di saat mama masih sehat. Iya. Pas baru jatuh. Kadang kalau lihat video itu sedih banget sih. Itu bisa dijadikan untuk kenang-kenangan. Terus kalau misalnya dulu kalian itu tidak meminta ke saya, coba dong bikin vlog di rumah mertua, mungkin saya tidak akan pernah bikin vlog di rumah mertua saya, dan mungkin saya juga nggak akan pernah bikin video tentang mertua saya teman-teman. Ya ada baiknya juga, karena video itu sekarang kita jadikan sebagai kenang-kenangan teman-teman. Ya terima kasih banget. Kalau misalnya nggak ada itu, kita nggak bisa lihat semasa hidupnya lagi. Karena memang setiap kali kita ke rumah mertua, kita nggak pernah berpikir untuk membuat konten. Kita itu datang ke sana intinya itu untuk silaturahmi, ketemu sama mama, orang tua, adik-adik, ngobrol segala macam, tapi tidak untuk publik teman-teman. Iya. Yang pastinya Pribadiku itu merasakan benar dengan kesederhanaan mama, ada semua di istri saya. Alhamdulillah. Jadikan saya sebagai pengganti mama. Intinya nggak suka dandan, nggak suka pakaian yang aneh-aneh. Kadang saya sendiri kalau habis mandi itu awut-awutan ya rambut. Kadang waktu almarhum masih hidup, persis banget kayak memakai. Iya, kita ada sedikit bercandaan, memang sangat-sangat berhubungan dengan almarhum mama lah, yang pastinya nggak suka dandan sama baju-baju yang aneh-aneh, dalam arti modern gitu, sama persis apa adanya kayak gitu. Ya saya ya seperti ini. Almarhum mama saya emang kayak gitulah, sangat-sangat orangnya pendiam. Kalau dulu pas waktu di Taiwan sakit, malah sakitnya itu bisa dibilang lebih parah waktu di Taiwan. Kalau kemarin sakitnya itu cuman pusing biasa saja gitu teman-teman. Jadi ya kita itu nggak nyangka, nggak ada yang nyangka. Kemarin pas saya di sana, mah minum, mau melek matanya, minum sedikit, tapi setelah itu merem lagi. Iya, nggak mau makan. Tapi aku sempat intinya ya, waktu aku nganter ke dokter di Bojong lah ya, naik sepeda motor ya, sempat bilang sih intinya sembuh ya mah. Besok kalau udah sembuh, aku tembung mau bapake konturu nang gonku, konturu karo memakai Radit. Intinya ya pengen jaga, karena mama saya sendiri itu kalau nggak diingetin makan, udah makan belum, udah minum belum, itu susah juga. Kalau udah menghadap ke TV ya, nonton TV itu kayak bengong, kalau pikiran kosong. Ya yang pastinya pikiran kosong. Saya sendiri kalau pas mama masih sehat, walaupun saya sedang sibuk dengan renovasi gubuk lah ya, gubuknya Mas Radit, itu selalu menyempatkan waktu, pasti setiap hari, nggak pernah. Selama aku pulang pasti. Iya, pasti ke sana. Walaupun saya nggak diajak, pasti suami saya ke sana. Entah itu bawa makanan apa, pasti bawa. Ya intinya kalau pas bawa makanan kok mama bilang enak,
pasti saya tiap hari minimal ya bawa beli. Intinya intinya ya selalu mengingatkan mama, wis mam papung aja ke soren mak, minum vitaminnya mak, itu pasti. Selama saya baru pulang dari Taiwan dalam perjalanan belum 3 bulan inilah. Jadi selama kita di sana ternyata mama itu nunggu kita pulang supaya kita bisa merawat mama, bisa ngantar mama ke rumah barunya teman-teman. Ya, kita itu belum ada 3 bulan. Alhamdulillah banget kita itu sudah pulang. Coba kalau belum. Tapi kadang dalam otak saya ya teman-teman, setelah keinginannya, permintaannya, yaitu kadang yang ledek minta dibeliin kalung, udah terlaksana itu pak awal kita beliin kalung. Terus yang kedua ibaratnya acara yaitu bikin pitching. Lah terus kok ikut, dalam arti ikut ya meninggalkan kita selama-lamanya. Itu yang kadang di otak saya itu sampai sekarang kayak kadang bikin tanda tanya. Iya. Kalau seandainya saja dulu tahu setelah bikin pitchingnya selesai kok mama ikut, pasti kita nggak bikin. Tapi itu semua sudah takdir ya teman-teman. Ya kadang masih merasa dihantui dengan rasa itu mah. Kadang keinginannya beliau ya udah intinya terkabul semua, terwujud semua, terus kok pergi meninggalkan kita semua untuk selama-lamanya. Kadang masih mengganjal dalam pikiranku pribadi sih. Yang intinya kalau ngomong obrolan sama mama, ngobrolin tentang almarhum itu aku nggak bisa ngomong, susah mah. Iya. Bukannya aku cengeng, tapi emang pengen nangis, nggak bisa. Kalau obrolan yang menyinggung dengan nama mama nggak bisa, pasti nangis. Tapi beda kalau yang intinya ngobrol tentang mama, tapi tentang keburukan mama masih hidup, malah saya emosi. Sekarang mama sudah tenang di sana, sudah nggak merasakan sakit lagi. Insyaallah ya. Alhamdulillah kita juga bisa mengantar ke rumah barunya ya teman-teman. Ya saya pribadi, banyak orang yang bilang tetep enggak. Saya pribadi itu emang nampani ya. Ini cara jawabnya nampani saya di dalam lubang. Banyak orang-orang khawatir bisa kuat enggak, gitu. Dalam arti kuat ya segala-galanya. Kuat enggak nangis, kuat tenaga bisa. Tapi insya Allah saya kuat, cuman pribadiku masih bingung emang mah. Saya buka katanya tali apa-apanya saya buka. Jadi sekarang orang tua kita itu tinggal satu-satu. Kalau saya tinggal ibu saja, sekarang orang tua suami saya tinggal bapak saja teman-teman. Iya. Yang sabar, yang kuat, insya Allah. Yang ikhlas, udah jangan nangis lagi. Ya enggak gitu sih mah, kadang. Iya, jangan sedih-sedih lagi ya. Makanya kadang gini. Selalu kirim doa terus. Iya, itu pasti mah. Walaupun nggak harus ditunjukin, tapi insya Allah saya selalu untuk berdoa yang terbaik untuk mama. Makanya pribadi saya sekarang ibu mertua saya masih sehat. Kayak istri saya kadang punya keinginan untuk membahagiakan ibunya sendiri, saya dukung. Emang ya itu yang aku inginkan. Saya udah kehilangan mama, sekarang kita jaga ibu, Mbak Putrinya Radit sebisa mungkin. Yeah. Bukan niatnya untuk pamer atau apa dalam membelikan sesuatu, tapi ya intinya ingin membagian orang tua. Poinnya di situ. Iya. Maaf ya teman-teman. Malah jadi panjang lebar ceritanya. Iya. Mudah-mudahan video ini bisa menjawab lah ya, menjawab pertanyaan dari sekian banyak komentar. Kenapa nggak bikin video, lama nggak bikin video, dan harap dimengerti memang sekarang keadaan kita lagi seperti ini.
Ya. Sudah, jangan nangis lagi lah ya, nggak boleh ya. Masa anak cowok nangis gitu ya, nanti di Boleh. ya, takutnya udah gede udah tua malah jiwek kayak gitu. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih ya buat kalian yang sudah menonton, dan jangan lupa nonton video-video berikutnya. Assalamualaikum, bye bye. Buat kalian trok yang masih di Taiwan, semangat. Walaupun ini udah disobek ya, karena ikut-ikutan temen ada yang sobek kok bagus, saya sobek. Ini nggak ada apa namanya keraya. Iya. Buat Mas Dedi, semangat. Terima Mantan kasih. pabrikku.